Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, hadirin dan hadirat yang berbahagia dan yang dirahmati Allah, puji dan syukur kemudian kepada pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, serta salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangatlah kita harapkan syafaat beliau di yaumil akhirah. Baik, pada waktu yang lalu kita sudah membicarakan ya hal-hal yang berhubungan dengan menjelang ya kematian itu ya, yakni ya, mempersiapkan diri, bertobat, kemudian juga ya bersabar ketika sakit, ya berobat, ya sampai ya kita bicara ya terhadap namanya talqin ya, lakinu mautakum biqauli la ilaha illallah, karena artinya bahwa kalau sudah pun upaya itu ada, ternyata kematian hadir juga di dalam kehidupan kita, artinya akhir kehidupan akan menjelang. Maka itulah ya kita perlu ya ditalkinkan, di mana talkin ini dianjurkan ya sekali ketika dia sadar itu dalam keadaan sebelum faza' itu ya, faza'nya itu dalam naza' ya, naza' itu dalam keadaan mulai ada tekanan ya kematian sehingga dia sakar ya, ada tuh sakaratul maut. Karena mati ini ada dia sakaratul maut dalam keadaan mabuk. Arti mabuk di situ bukan mabuk orang yang teler itu, tidak. Itu sudah dia tidak lagi mengingat siapapun dan sudah situ akan ya berhadapan langsung dengan kematian itu sendiri. Makanya kadang-kadang diapai pun dia itu tidak sadar lagi. Itulah yang digambarkan sakaratul maut. Ada juga digambarkan ghamaratul maut, tekanan kematian. Karena mati ini memang tekanannya sangat berat ya, itu akan merasakan sakit yang luar biasa ya. Cuma ini kan rahasia sebenarnya, sehingga kita tidak memahami betul kondisi orang yang mau meninggal itu. Karena Nabi juga menggambarkan orang yang mati itu dicabut nyawanya seperti dibeset dengan 300 besetan pedang. Malah kalau kita lihat Umar bin Khattab menggambarkan sakitnya mati itu ya seperti memasukkan kayu-kayu yang berduri ditusuk ke dalam badan, diputar ya, maka runcingannya itu akan memotong-motong usus, maka ditarik, memang luar biasa sampai orang ya tertekan sekali sebenarnya. Namun juga bagi kita hal seperti itu ya bukanlah yang harus menakutkan, tapi adalah posisi bagaimana ya kita itu punya amal yang banyak ya. Makanya orang-orang yang mau meninggal tuh kenapa disuruh ya didatangi, diajarkan itu pada dasarnya memberikan satu nilai kebaikan ketika dia mati, ataupun juga digambarkan ya dengan ya husnul khotimahnya itu. Nah, tentunya bagi kita ya orang-orang yang beriman ini ada mungkin satu kejadian digambarkan faj'atul maut ya. Faj'ahnya artinya mati yang tiba-tiba. Ini sebenarnya satu hal yang baik ya. Di dalam satu sabda Rasulullah, faj'atul maut rohatul lil mu'minin ya wa ghadabul lil kafirin. Mati tiba-tiba itu adalah rohah ya, menyenangkan, membuat istirahat yang nyaman bagi orang beriman dan menjadikan kebencian bagi orang kafir. Orang kafir itu takut mati itu sebenarnya kalau kita lihat, karena dunia ini surga sama dia, mati hilang surganya ya. Kalau kita tidak mati itu malah menggembirakan, karena selesai ini ada hal yang indah kita dapatkan.
Nah itulah ya, selesai ditalkinkan begitu ya sudah ya, dia ditinggalkan saja begitu, dalam artian bukan dilepas ya, sudah sekali talkin di telinganya itu ya udah, dia pun diam, tak usah lagi dikutak-katik, karena kita kadang-kadang lagi megap-megap gitu masih juga itu mengganggu sebenarnya. Kalau kita lihat sekali bilang saja udah, biar dia menjalaninya langsung ya, jadi tidak sampai banyak kali. Ini kadang-kadang rame kali di kupingnya itu ya, sehingga memang kacau sebenarnya kondisi dia itu. Udahlah di situ dia menahankan, harus berhadapan, nah di situ juga kita juga sibuk sekali, ya udah sekali aja udah, yang lain jangan lagi, udah biarin dia. Nah inilah sebetulnya yang baik di dalam mentalkinkan itu. Nah kemudian dia pun meninggal ya. Apa makna dari mati ini? Di dalam Quran kalimat mati itu banyak. Ada maut, amwat, satu sisi dari satu kata. Ada namanya ajal, ada namanya qadha, ya, ada namanya wafat, ada namanya labisa. Itu di Quran tuh banyak ya bentuk kalimat yang bermakna kematian itu, maknanya mati. Dan itu punya ya konteks tersendiri baik di Quran maupun di hadis. Kalau kita lihat seperti mati ya, mati ini kan mata yamutu maut, itu sebetulnya bahasa Arab itu ya, dia kata mata yamutu maut ya. Kalimat itu mati, ya, kita kan bilang begitu ya, sebetulnya itu kalimat bahasa Arab itu. Nah mati ini kalau kita lihat ya punya makna yang banyak juga menurut konteksnya itu ya. Pertama, mati itu ikhrajur ruh minal jasad ya, keluarnya ruh dari jasad, itu adalah makna mati. Itu bisa dilihat di surah Ali Imran 185 ya, Al-Ankabut 57 dan juga Al-Anbiya ayat 35, sama kalimatnya itu ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, cuma belakangnya aja yang lain. Kalau Ali Imran panjang dia ya, kalau di surah Al-Ankabut juga pendek dia ya, sama juga seperti surah Al-Anbiya. Jadi ketika ruh keluar maka matilah seorang itu. Nah, jelas ya bahwa dikatakan, mengapalah kamu kufur terhadap nikmat Tuhanmu, dulu kamu tuh amwat ya, mati. Mati di situ apa? Belum ada, kemudian dihidupkan jadi ada, kemudian dimatikan tidak ada lagi, kemudian dihidupkan. Hanya saja beda, kalau dulu ketiadaan kita memang totalitas, kemudian dihidupkan, ada badan kita, kemudian dimatikan lagi, habis badan kita nggak bergerak lagi, masukkan ke dalam kubur, maka tak nampak lagi kita di atas permukaan bumi. Kemudian yang ketiga, makna mati itu ya adalah pindah ya, intiqal min alamid dunya ila alamil barzah ya, pindah dari alam dunia ke alam barzah. Itu didasarkan pada surah Al-Baqarah 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu mengatakan kepada orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati, tetapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka, namun kamu tidak menyadari ya. Maka itu juga di dalam satu hadis Rasul ya, dalam doa jenazah itu kan, wa abdilhu daron khairam min darih, ya Allah gantilah tempat tinggalnya di sana lebih baik. Itu menunjukkan bahwa orang mati itu pindah dia alamnya. Kemudian mati ini juga digambarkan dengan tidur ya, tidur itu juga maknanya mati, mati itu maknanya tidur ya. Doa yang diajarkan Nabi ketika mau tidur, bismikallahumma ahya wa amut, dengan namamu ya Allah aku hidup dan mati ya. Jadi mati di situ artinya tidur. Orang tidur itu juga digambarkan maknanya satu kematian, walaupun para ulama mengatakan mati kecil, tapi bisa juga mati besar ya. Kejadian seperti itu bisa dia. Itu satu. Yang kedua, mati ini digambarkan dengan kalimat ajal. Ajal itu batas umur
ya batas umur kehidupan itu di dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10 itu ya, itu gambarkan ya 9-10 itu kan ada ya Al-Munafiqun itu ya, wa anfiqu mimma razaqnakum min qablu ya ayatiya ahadakumul maut qala rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ajal di situ. Dan berinfaklah kamu dari rezeki yang baik-baik yang kami berikan sebelum datang, kata Allah, ayatiya ahadakumul maut, kamu didatangi oleh kematian. Nanti apa yang terjadi? Kamu tuh takut. Terakhirnya apa? Laula akhartani ila ajalin qarib, ya, wahai Tuhan tundalah ajalku. Nah, dia minta tunda batas umur. Jadi mati itu dikatakan ajal itu batas umur, ya. Makanya di surah An-Nahl juga ada, di surah Yunus 49 juga ada ya, dan surah Al-A'raf juga ada itu ya 34, likulli ummatin ajal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Setiap umat itu dia artinya setiap manusia ya, itu ada ajal batas umurnya. Kalau sudah sampai tidak bisa dimajukan walau sesaat atau dimundurkan. Jadi mati ini nggak ada tawar menawar. Ini kerja Allah, huwa yuhyi wa yumit, dialah menghidupkan dan mematikan. Itu kerja Allah yang tidak ada tawar menawar, ya. Pada waktu yang sudah ditentukan, maka kita tidak bisa meminta panjang walau sesaat saja, satu hari saja pun, atau tidak minta ya dimajukan pun nggak bisa, karena kita ini orangnya baik ya, saya baik sekali ya Allah matikan sekarang, nggak bisa. Kalau bisa saya lagi sholat nih matikan dulu ya, nggak akan dikasih itu. Ya, saya lagi puasa Senin ini ya, tolong matikan ya Allah, nggak akan dimatikan Allah. Jadi makanya kalau kita lihat itulah gambaran ya bahwa kenapa ada sampai ajalnya kata orang, itu betul dia. Kemudian juga mati ini dipakai dengan kalimat qadha ya. Qadha itu juga ya seperti yang digambarkan di surah Qasas ayat 15 itu, wa dakhala madinata ala hini ghaflatin min ahliha fawajada fiha rajulaini yaqtatilani ahadun min syi'atihi wa ahadun min aduwih fastaghasahu min syi'atihi ala aduwihi fawakaza Musa fasfaqadha alaih. Itu cerita tentang Nabi Musa. Dia masuk ke kota Memphis, orang sedang sibuk bekerja, lengah, ternyata dia jumpai ada dua orang yang berkelahi. Lagi berkelahi gitu, satu syi'atihi, golongannya Bani Israel, satu lagi aduwihi, musuhnya orang Mesir. Yang Bani Israel minta tolong sama dia, fastaghasahu, minta tolong, ditolongnya, dipukulkannya orang Mesir itu. Ya, lagi sehat, kuat, segar, dipukul sama Nabi Musa. Apa yang terjadi? Faqadha, sampai qadanya. Nah, itulah arti qadha itu mati. Jadi makanya orang ketika udah sampai takdirnya itu, nah ini makanya kalau kita bicara ya kematian ini ada takdir ya yang terjadi, itu nggak bisa mandang mau sehat mau apa. Wah, bapak tuh sehat kali baru aja jumpa, kami duduk-duduk di sini, masa mati, nggak mungkin. Jangan tanya begitu ya. Kalau sudah umur itu sampai tidak ada ceritanya. Kalau sudah qadha itu ditetapkan, ya jangan lagi dibilang ya. Itu yang kita kadang-kadang ya kejadian seperti itu. Nah, kemudian apalagi dia makna mati ini? Wafat ya. Nah, wafat ini juga di dalam Quran ada juga punya beberapa makna. Pertama, wafat itu ya waktu inqidha'il ajal, waktu ditetapkannya ajal. Itu di surah Az-Zumar 42. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Allah mewafatkan nyawa itu, jiwa itu ketika matinya. Itu waktu ditetapkannya ajal. Yang kedua, wafat ini adalah tidur. Ya, tidur juga makna wafat itu maknanya juga artinya tidur. Itu bisa dilihat di Al-An'am ayat 60. Ya, wallazi yatawaffakum bil-laili wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dialah Allah yang mewafatkan kamu di malam hari dan mengetahui apa yang kamu sibukkan di siang hari. Jadi malam wafat, siang sibuk, berarti kan hidup lagi. Jadi kalau gitu apa? Ya tidur. Makanya tidur itu adalah mati kecil. Kemudian wafatnya apa? Diangkat, dinaikkan, ar-raf'u. Itu bisa dilihat di surah ya Ali Imran ayat 55. Wa iz qalallahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berkata kepada Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Sesungguhnya aku mewafatkan engkau hai Isa dan menaikkan engkau kepadaku.
Nah, ini menunjukkan orang mati itu naik dia. Ini makna wafat itu adalah dia naik. Nah, tentunya ketika wafat ini terjadi, apalah yang kita lakukan? Kan begitu ya. Nah, ini oleh Nabi itu kalau dalam kitab fikih dianjurkan lihat kondisinya. Ya, kalaupun mulutnya terbuka ditutup, diikat dari kepala ke leher. Kemudian kalau ya ighmadul ain, ya ainai, kalau matanya terbuka tutup. Baca bismillahi wa ala millati rasulillah, itu diajarkan ya. Tutup matanya, kemudian lunak-lunakkan, ya ringankan tangannya, jari-jarinya. Nah itu ya, digoyang-goyangkan begitu supaya apa? Supaya lembut nanti. Kadang-kadang orang mati ini kan bisa saja kondisi takutnya itu tegang, dia akhirnya kaku kan begitu. Nah itu dia dianjurkan ya. Jadi seperti jari-jarinya ya kita bilang tadi lah, seperti kita menggoyang-goyangkan jari ini ya, melemas-lemaskan jari, tangan diapain, baru dilipat, diletak ke dadanya itu. Nah, itu dianjurkan. Nah, kemudian apalagi dianjurkan an-na'yu ya. Na'yu ini apa? Ngasih tahu sama orang ya, mengumumkan. Ya, di dalam hadis itu digambarkan Rasulullah mengumumkan para sahabat tentang wafatnya Najasyi, tempat Utsman bin Affan hijrah. Begitu juga ketika perang Tabuk, Rasul juga mengasih tahu si Polan meninggal, Zaid bin Harisah tidak lama menyusul, ya Ja'far bin Abi Thalib, nggak lama kata Rasul menyusul lagi, Abdullah bin Rawahah. Ini menunjukkan boleh ya, tidak ada masalah mengumumkan, mengasih tahu orang yang meninggal itu. Hanya saja makruh mengasih tahu itu seperti cara jahiliyah. Apa cara jahiliyah? Itu membangkit-bangkit dan mengangkat kebaikan-kebaikannya. Ya, si Polan meninggal, datangi ya, dia dulu orangnya begini-begini, nggak perlu itu. Ya, itu jadi jahiliyah namanya. Ya sudah, kasih tahu aja si Polan meninggal, mau dikubur di sini, ya alamat di sini, selesai. Ya, jadi ada sebagian ulama memakruhkan kalau sampai kepada tahap jahiliyah, yaitu mengumumkan an-na'yu itu ya. Na'yu itu ngasih tahu, mengumumkan kematian seseorang, itu dibolehkan, silahkan aja ya, seperti kita. Nah, selesai itu apa kalau sudah diumumkan? Nah, itulah kita disuruh tazhiz ya, menyegerakan ya jenazah ini untuk dikuburkan. Nah, habis inilah baru kita akan bicara ya tentang mulai memandikan, mengkafani dan seterusnya. Ya, inilah ya kita perlu pahami tentang ya bagian dari nilai kematian itu yang kita perlu tahu dan ya mengetahui, memahaminya, sehingga insya Allah ya kita bisa lebih ya bijak di dalam mengurusnya itu ya, sesuai dengan ya aturan-aturan dan kaedah ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu a'lam.